memulai acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1, Ibu Linda Romalu Siregar yang insya Allah akan segera bergabung. Yang sama-sama kita hormati Korwas SMK Jakarta Timur 1, Bapak Haji Ismail. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rayon 05, Bapak Purwo Susilo. Yang sama-sama kita hormati Ketua Paguyuban Kepala SMK Wilayah 1 Jakarta Timur, Bapak Mulyana. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Pengurus Rayon 05 dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan tak lupa yang teristimewa narasumber Bapak Suhapri yang insya Allah hari ini akan berbagi ilmu, berbagi informasi kepada kita semua. Serta yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu para operator dan teknisi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dapat bertemu melalui ruang Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya penguatan kesiapan kegiatan asesmen nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, khususnya di wilayah 1 Jakarta Timur, maka perlu adanya pencerahan sekaligus penguatan dari para narasumber kepada para proktor dan teknisi di seluruh SMK wilayah 1 Jakarta Timur. Untuk itu, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan Korwas SMK Jakarta Timur Wilayah 1, kemudian sambutan Ketua Rayon 05 oleh Bapak Purwo Susilo, kemudian paparan tim helpdesk, tanya jawab, dan baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya bingung dia. Berdiri jadikan untuk ibu Indonesia terbangkan bangsa dan air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia merdeka,
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya. Itu udah. Mohon mikrofonnya dapat di-mute terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan dapat disimak dengan baik. Bapak Subki, mohon di-mute dulu. Terima kasih. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa. Mari sama-sama kita membaca basmalah agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikut yaitu sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Korwas SMK Jakarta Timur 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ismail. Kepada beliau, waktu disilakan. Terima kasih Bu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, yaitu dalam rangka sosialisasi untuk pelaksanaan asesmen nasional. Salawat serta salam mari kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati Ibu Linda Romelio Siregar selaku Ketua Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, yang kami hormati Pak Purwo Susilo MPD selaku Kepala SMK Negeri 26 sekaligus sebagai Ketua Rayon 05 Jakarta Timur, yang kami hormati Bapak Mulyana SHMM selaku Ketua Paguyuban Kepala Sekolah SMK Jakarta Timur 1 beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di sini ada Bu Oom, Bu Yati, Bu Ella, Pak Cipto ya, dan seluruhnya yang nggak bisa disebut satu persatu. Dan juga kepada Bapak Ibu proktor dan teknisi dari seluruh SMK Jakarta Timur 1. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa bersama-sama bersua walaupun secara maya. Mudah-mudahan dalam sosialisasi teknis simulasi asesmen nasional SMK berjalan dengan lancar. Seperti biasa Bapak Ibu, karena ini merupakan kegiatan awal secara nasional, asesmen nasional ini merupakan program pemerintah yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini atau pencerahan ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Syuapri dan kawan-kawan sebagai narasumber, insya Allah pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar, sukses, dan tentunya ini berkat dukungan kita semua, yaitu dukungan dari operator, proktor, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada proktor dan teknisi yang telah mendukung kegiatan ini, dan sebagai bentuk tanggung jawab Anda adalah tulang punggungnya atau jantungnya bagaimana pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Kiranya itu mudah-mudahan pelaksanaan siang hari ini bisa kita cermati dan nanti kita bisa dilaksanakan pas pelaksanaan simulasi ataupun pas pelaksanaan
asesmen nasionalnya. Kiranya itu, Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan dari kita semua mengenai pelaksanaan kegiatan asesmen nasional ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Ismail dapat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Haji Ismail. Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Rayon 05 dalam hal ini adalah Bapak Purwo Susilo. Kepada Pak Purwo disilakan. Terima kasih Bu Yati, suara saya bisa didengar Bu? Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasudin, Ibu Romawi Siregar, yang dalam hal ini masih ada kegiatan lain, mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita, Pak Korwas, Pak Haji Ismail, beserta jajaran seluruh pengawas. Mudah-mudahan Bapak pengawas selalu sehat ya Pak, tetap semangat, Amin, membimbing, membina kita semua. Amin. Kemudian yang saya hormati segenap pengurus rayon dan paguyuban serta teman-teman kepala sekolah yang hadir. Yang saya hormati yang spesial nih narasumber kita Pak Suhaprianur. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk membimbing teman-teman proktor dan teknisi sehingga pada saat pelaksanaan nanti bisa lebih lancar. Recording in progress. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai teman-teman proktor dan teknisi dari seluruh SMK negeri dan swasta Jakarta Timur 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu proktor dan teknisi ikhlas ya memajukan bangsa ini melalui pengabdian di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Korwas, terima kasih atas arahannya tadi. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya. Untuk teman-teman pengurus paguyuban rayon, ayo terus kita tidak henti-hentinya untuk semangat ya untuk memajukan SMK khususnya Jakarta Timur 1. Untuk teman-teman proktor dan teknisi silahkan nanti mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tanyakan langsung apabila ada hal yang kurang jelas. Karena kami sudah mohon kepada narasumber lebih banyak praktik, lebih banyak ke simulasinya, lebih banyak ke teknisnya. Bagaimana mengelola atau memanajemen AN dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kehadiran Bu Kasudin nanti dan Pak Korwas yang tidak henti-hentinya selalu mensupport kita. Terima kasih atas kesediaan narasumber Pak Suapri, mudah-mudahan ikhlas menjadi ladang amal dunia akhirat. Kemudian untuk teman-teman proktor dan teknisi tetap semangat, ikhlas menjalani, ingat bahwa di dunia ini hanya sementara, tapi kita banyak beramal jariah untuk akhirat nanti. Pesan saya kepada kita semua, pada teman-teman proktor dan teknisi khususnya, tidak usah memikirkan yang ruwet-ruwet tentang AN ya, nggak usah dipikirin AN, dipikir sebentar terus dilaksanakan ya, itu aja ya. Tetap semangat, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya, salam sehat selalu, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan sehat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Linda yang sudah bergabung. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ibu Kasudin kita sudah hadir. Bu Linda. Bu Linda.
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu kesiapan beliau, acara selanjutnya yaitu paparan tim Helpdesk yang akan dikomandoi oleh Pak Suhapri. Mohon yang tidak berbicara mohon di-mute dulu agar informasi yang akan disampaikan nanti dapat kita simak dengan sebaik-baiknya. Silahkan Pak Suhapri. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tasudi, Bapak Ibu Korwas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu rektor yang hadir hari ini ya. Saya nggak terlalu banyak menjelaskan apa itu AN, mungkin mengarah kepada teknisnya saja tentang persiapan untuk simulasi nanti. Mungkin saya mau share screen. Ya. Ya ini sedikit mengulas kembali ya untuk persiapan asesmen nasional nanti terhadap siswanya, pesertanya itu tidak hanya kepada siswa ya, tidak hanya kepada siswa, tapi nanti itu siswa, pendidik dan kepala pendidikan. Untuk siswanya itu sampel maksimal 45 siswa untuk jenjang SMK itu ya yang terdiri dari siswa jenjang tingkat kelas 11 ya, tingkat kelas 11 yang kemarin beberapa minggu yang lalu itu sudah didistribusikan TNT-nya ya melalui Rayon, Ibu Dini itu sudah tersampling siapa peserta AN-nya nanti silakan bisa dilihat kembali atau bisa Bapak Ibu Dokter itu melihat kembali di laman bio SMK-nya ya, laman bio SMK-nya. Nah, ini untuk moda pelaksanaan AN ya, itu hanya bisa dilaksanakan menggunakan berbasis komputer ya. Sekali lagi hanya menggunakan mode komputer, baik yang semi online dan online ya. Jadi hanya bisa digunakan melalui berbasis komputer. Kemudian bisa berbagi tangan atau bisa sharing, saling menumpang. Untuk di wilayah Timur 1 mungkin masih ada beberapa ya yang menumpang, kalau nanti coba bisa saya lihat kembali. Kemudian mekanisme pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan maksimal itu 3 sesi ya, dan setiap satuan pendidikan itu bisa melaksanakan itu selama 2 batch, maksimal 2 batch juga atau 2 gelombang, sehingga makanya dijadwalkan pelaksanaan itu selama 4 hari ya, itu ketika melaksanakannya selama 2 batch. Ketika infrastruktur sarana itu cukupi ya, bisa melaksanakan 1 batch sudah, atau 2 hari itu sudah bisa ya. Karena pesertanya itu hanya sampel ya, maksimal 45. Berarti kalau seandainya 45 dibagi 3 sesi 15 perangkat itu sudah cukup. Ya, itu dalam 1 batch. Ketika mau melaksanakannya 2 batch berarti 15 dibagi 2 lagi. Ya, sekitar 8 atau 7 perangkat lainnya itu sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti pelaksanaannya itu sama seperti ujian. Ya, jadi artinya nanti tetap ada pengawas silang dari jenjang yang sama atau lintas jenjang bisa saja, itu tergantung nanti usulan dari sekolah dan akan di-SK-kan melalui dinas pendidikan. Ya, kemudian bisa ditekan dia harus nempel sih. Kemudian tempat penyelenggaraan lainnya juga tidak mempertimbangkan akreditasi. Yang penting memiliki sarana prasarana infrastruktur yang cukup ya, seperti tadi. Kemudian untuk pelaksanaan lingkungan belajar ya terhadap kepala sekolah dan gurunya itu dilakukan secara mandiri ya, tanpa pengawasan, dan aplikasinya juga berbeda ya, pelaksanaannya juga di waktu yang sama pada saat pelaksanaan AN terhadap siswanya.
Kemudian pada saat pelaksanaan, ya pada saat pelaksanaan itu ada istilah pergantian peserta sampel. Artinya kalau kita lihat kemarin di DNT itu ada peserta utama dan peserta cadangan, ya. Jadi 45 peserta utama dan 5 cadangan. Nah, penggantian peserta itu ketika ada yang berhalangan hadir, ya sudah diketahui sebelumnya. Jadi bukan menggantikannya itu pada saat hari berikutnya atau pas hari pelaksanaan. Jadi sebelum-sebelumnya untuk menggantinya itu di awal, ya. Kenapa? Mohon izin Pak Suhapri, Ya, siapa? Bukas Sudin sudah hadir sepertinya. Ya sudah Pak. Mohon diminta Ya. arahan sebentar. Mohon Ya. maaf Pak Syafri ya. Apa Pak? Ya. Silakan Bu Yati. Baik, Pak. Selamat datang Bu Kasudin. Baik, Bu Linda, apakah sudah hadir di ruang Zoom ini? Sudah Bu Yati. Iya, selamat siang. Selamat datang Bu Linda. Ya, Baik, langsung saja Bu, kami mohon arahan untuk kegiatan pada siang hari ini. Dipersilahkan Ibu. ya. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Komunitas SMK di sini sudah bergabung SMK negeri, SMK swasta yang ada di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 1. Pertama-tama, puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan kita bersama-sama bertemu dalam satu kegiatan, yaitu sosialisasi teknis simulasi asesmen nasional SMK tahun 2021. Terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam paguyuban atau MKKS, SMK, negeri dan swasta, yang memberikan kesempatan kita belajar bersama-sama. Mohon maaf kalau saya agak telat dan memang saya sekarang lagi di lapangan. Kemarin ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan, yaitu tiba-tiba harus ada, bukan tiba-tiba sih, tapi ditetapkan ada pelantikan kepala sekolah besok dari semua jenjang. Sehingga untuk Jakarta Timur 1, kita pilih ada di 3 tempat, SMK 26, SMK 48, SMA 61. Saya sekarang lagi berada di SMA 61, ingin melihat kesiapan. Kenapa saya harus dari SMA dulu? Karena saya anggap kalau SMK itu sudah terbiasa melakukan hal ini, sehingga saya anggap SMK 26 dengan Pak Purnya nggak masalah. Walaupun ya vaksinnya digeser-geser deh, kan gitu ya. SMK 48 juga saya yakin nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga pilihan saya meninjau pertama adalah SMA 61. Jadi saya sekarang berada di ruang kepala sekolah SMA 61. Nanti saya akan berangkat lagi ke SMK 26. Terakhirnya sampai sore nanti saya akan berada di SMK 48. Teman-teman semuanya, hari ini kegiatan kita adalah kalau sosialisasi ANBK, saya pikir ini sudah berulang-ulang dilakukan. Dan saya tidak ingin menjelaskan itu karena sudah saya tahu ada ahlinya. Di sini tadi saya sudah mendengar sepintas Pak Suhapri sudah menjelaskan dengan baik, tetapi masih terpotong ya Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak Suhapri harus terpotong karena saya nanti juga akan melanjutkan ke tempat lain. Teman-teman kepala sekolah SMK, baik negeri dan swasta, ya, kalau untuk kita memang hal ini bukan hal yang baru ya, nggak seperti orang teman-teman kita di SD. Bukan hal yang baru karena kita sudah biasa juga melaksanakan ujian nasional secara online. Tetapi memang karena kesiapan setiap sekolah memang masih beda-beda, sehingga masih diberikan kesempatan memilih apakah nanti online atau setengah ya, masih ada pilihan. Masih ada pilihan sesuai dengan kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing. Yang harus kami sampaikan adalah walaupun ini tes bukan menjadi alat ukur untuk meluluskan anak-anak kita,
Tetapi ini juga menjadi tolok ukur Bapak dan Ibu, gambaran sekolah kita itu seperti apa sih? Jadi nanti dari anak-anak yang akan ikut ujian akan tergambar nanti petanya kita itu ada di mana. Karena kan nanti yang akan diukur dan akan dievaluasi adalah pada akhirnya akan ada perbaikan-perbaikan adalah kepada sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Artinya konotasinya kalau sistem pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, berarti dengan sendirinya diharapkan daya serap anak-anak itu sudah sangat baik itu sebenarnya. Lalu mumpung ini jadi masalah AMBK nanti simulasi, biarlah Pak Suhapri nanti akan menjelaskan. Simulasi di sini lebih kepada simulasi kita ingin melihat apakah sistem yang ada di sekolah kita itu berjalan apa tidak. Bukan seperti try out untuk melihat pencapaian anak-anak kita, bukan, tetapi lebih kepada membiasakan anak-anak dengan bentuk dan model-model soal yang ada. Karena nanti akan dilihat adalah kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter, kan begitu kan. Tentu saja nanti akan dilihat soalnya itu mungkin ya soal literasi dan numerasi, jadi tidak ada nanti kita lihat perhitungan matematika yang seperti dipelajari anak-anak, enggak. Tetapi sudah terintegrasi menjadi soal cerita. Jadi ini nanti yang harus dibiasakan kepada anak-anak. Karena dulu anak-anak saya ingat ketika ujian nasional, bahasa Indonesia bagi anak-anak itu paling sulit mendapat 10 atau 100. Bahasa Indonesia kenapa? Karena soalnya panjang, Bu. Bahasa Inggris apalagi, Bu, soalnya panjang, jadi malas bacanya, Bu. Nah, kalau itu yang terjadi, udah deh, nanti pasti pencapaian kita akan jelek. Jadi dari sekarang memang harus dibiasakan anak-anak ini. Memang sekarang literasi sedang digalakkan. Karena sudah juga ada penelitian bahwa kemampuan membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Kemampuan membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Mungkin kita juga sebagai guru, kurang juga kita membaca untuk mengupdate pengetahuan kita. Padahal ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Jadi nanti yang akan dilihat adalah kemampuan literasi, numerasi itu numerik ya, berarti angka-angka di sana. Tetapi angka-angka ini dipadukan dengan bacaan. Tidak seperti kita misalnya soal matematika murni, tidak seperti itu. Jadi nanti betapa pentingnya ternyata membaca. Karena membaca hubungannya dengan menganalisis, membaca hubungannya dengan berbicara, membaca hubungannya dengan berdiskusi. Orang tidak mungkin bisa berdiskusi kalau tidak ada bahannya di dalam otak ini. Sehingga teman-teman bisa merasakan juga kalau di kelas. Kalau kepala sekolah berarti guru juga ya. Kadang-kadang kalau kita ngajar, ada yang mau bertanya enggak, Nak? Enggak ada yang bertanya anak-anak itu, kita pusing. Itu kadang-kadang mereka enggak bisa bertanya karena memang kemampuan berbahasa mereka atau apa yang mereka baca tidak begitu banyak, sehingga mereka untuk bertanya pun, untuk berdiskusi, menganalisis, berdebat bahkan, kita kalah. Jadi ini sebenarnya yang akan dilihat oleh Menteri Pendidikan kita ini, melihat apa sih yang paling basic. Jadi jangan anggap remeh ini Bapak dan Ibu. Jangan bilang ini kan bukan untuk standar untuk meluluskan anak-anak, bukan, emang bukan. Tetapi nanti dengan anak kita diambil secara random mewakili teman-temannya, akan terbaca nanti peta sekolah kita ada di mana. Peta sekolah kita ini ada di mana. Jadi jangan anggap ini enteng, tetapi dengan melihat peta sekolah kita ada nanti di mana, pemerintah itu nanti akan bermaksud melakukan perbaikan baik kepada guru-gurunya, baik kepada sistem pembelajaran kita. Itulah yang akan dilakukan nanti. Jadi tujuannya akhirnya ke sana. Jadi Bapak dan Ibu, dilatih nanti anak-anak kita banyak membaca. Walaupun anak-anak kita memang secara random, artinya tidak seperti ketika kita ujian nasional sehingga perlu harus ada try out, ada bimbel dan sebagainya, tidak perlu. Itu bukan tujuannya. Karena sebenarnya yang sedang diukur sekarang adalah apa yang sudah di otak mereka ini, apa yang sudah diserap. Apa yang sudah diserap, itu sebenarnya. Dengan daya serap itulah nanti
akan dilihat apa sih yang harus dilakukan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Dulu saya pernah mengikuti tes ini dulu, diagnostik tes dulu namanya. Ketika saya di SMA, saya pernah terpilih untuk diagnostik tes pada waktu itu. Tetapi karena nilai saya bagus, dianggap sekolah saya bagus, padahal banyak juga sekolah yang tidak bagus. Diagnostik tes artinya menganalisis, mendiagnosa apa sebenarnya permasalahan sebuah lembaga pendidikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau masalah peralatan menurut saya nggak perlu menjadi khawatir saya kalau di tingkat SMK. Beda dengan SD. SD itu sangat minim komputernya. Bahkan di SD masih kami sarankan ada yang bisa numpang di SMP dan sebagainya. Tetapi untuk mereka punya rasa malu. Akhirnya nggak ada yang numpang, diada-adain gitu loh. Diada-adain dengan cara apa diada-adain? Artinya akhirnya tidak ada yang numpang. Jadi kalau SD aja tidak numpang, saya yakin SMK juga tidak numpang. Karena SMK itu terbiasa dengan ujian nasional, kan gitu ya. Jadi silakan nanti diteruskan oleh Pak Supari nanti untuk menjelaskan secara teknisnya. Simulasi kita bukan simulasi untuk tes itu sendiri, tetapi simulasinya lebih kepada untuk menguji apakah perangkat yang ada di sekolah kita itu berjalan dengan baik, lebih kepada ke sana. Tetapi perlu juga teman-teman, kan sudah dibuka tuh ada beberapa soal, ada beberapa berapa perangkat soal juga yang bisa diuji cobakan kepada anak-anak. Uji cobakan terus-menerus sehingga anak-anak itu paham, terbiasa dengan bentuk soal itu. Ada contoh yang baik. Saya kalau contoh yang baik akan saya sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan anak saya kelas 11 di SMA Negeri 81. Ketika diundang kemarin kami sosialisasi kepada semua orang tua. Jadi semua orang tua disosialisasikan kami diundang. Padahal kepada kami belum diberitahukan sampai sekarang siapa yang akan menjadi sampel. Tapi sekolah udah punya. Kepada kami nggak diberitahukan kepada orang tua. Semua anak mereka latih dengan bentuk-bentuk soal tersebut. Sekaligus itu menjadi pembelajaran kepada semua anak. Saya katakan kenapa harus semua? Iya dong Bu Linda, supaya semua anak juga peduli. Jangan cuma hanya yang diambil sampel, yang mereka diajar atau dilatih. Jadi semua anak dilatih. Benar juga dong semua anak dilatih, kan berarti semua anak paham. Jadi dia peduli. Tetapi anak itu sendiri nggak tahu, mungkin anak tertentu sudah tahu dibuat menjadi sampel. Tapi anak yang lain tidak tahu, dikatakan kamu nanti bisa aja jadi sampel. Jadi semua menjadi serius. Itu semua menjadi pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semangat untuk mendengarkan nanti penjelasan dari narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu, mohon izin, saya ada beberapa informasi lagi yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita berharap banget bahwa PTM akan dilakukan. Berharap. Walaupun pada awalnya memang tidak sekaligus, tetapi nanti akan ada beberapa sekolah yang menjadi pilotingnya. Nah, saya berharap kita semua punya pandangan yang sama, ingin semuanya. Walaupun awal-awal ini memang seleksi ketat, siapa yang akan memulai pertemuan tatap muka. Ya, BPKBB nanti. Ini nanti tentu saja kita berharap, kita bermimpi pada suatu saat kita semua benar-benar masuk ke sekolah. Siapkan dari sekarang Bapak dan Ibu. Siapkan dari sekarang, jangan kita nikmati aja kita di rumah. Persiapkan diri kita sekarang untuk kembali ke sekolah. Berarti apa? Teman-teman semuanya harus divaksin. Guru-guru semuanya harus divaksin. Murid-murid kita semua harus divaksin. Data kembali anak-anak kita, barangkali kemarin ada 50 dari 1000 misalnya anak yang belum divaksin. Lihat, kalau memang dia penyintas itu berarti 3 bulan dari dia sembuh, dia harus divaksin dong. Didata dari sekarang, penyintasnya sudah sebulan kah, sudah 2 bulan kah, sampai bulan Desember berarti mereka semua sudah harus divaksin.
Bukan hanya anak-anak kita, orang tua anak-anak kita juga dicari. Orang tua anak-anak kita cari vaksinasi sangat banyak. Jadi kita semua kepala sekolah adalah bersama-sama untuk mensukseskan vaksin ini supaya kita kembali bisa bertatap muka dengan anak-anak yang kita cintai. Tetap semangat teman-teman di awal tahun ajaran baru ini, walaupun sekarang udah bulan September ya, kita sibuk terus. Tetap semangat, ingat kembali, saya katakan lost learning, ada pokok-pokok pembahasan yang tertinggal, adakan analisis kurikulum, lihat itu pokok-pokok bahasan yang tertinggal, bukan maunya kita karena memang situasi yang seperti itu. Kalau nanti kita kembali ke sekolah, kita ngebut semuanya. Semoga teman-teman sepakat kalau speed kita nanti start langsung kencang, speednya 120. Supaya bisa jadi 120, perhatikan dari sekarang. Bannya benar nggak itu mobil? Ibaratkan kita sebuah mobil, berarti kan kita harus sehat dong. Ya, semoga kita sehat semuanya, kita berdua bersama-sama sehat semuanya. Kita sudah rindu dengan teman anak-anak yang kita sayangi. Kita sudah rindu guru-guru produktif, ingin masuk ke bengkel bersama dengan anak-anak, main oli dan sebagainya dengan anak-anak dengan gembira, memang itu produktif mereka. Udah sangat merindukan itu. Semoga kita semuanya sehat, dengan vaksin, dengan prokes yang ketat, kita kembali meraih mimpi kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, semangat Bapak dan Ibu dengan segala keberadaan kita, mengucap syukur dengan kita sehat aja. Mengucap syukur, banyak teman kita yang sudah berangkat duluan, kita sehat, itu yang harus kita syukuri. Kalau kita sehat, bayangkan supaya kita sehat, ada ikan asin digoreng panas-panas, ada sambal, ada nasi panas, ya kan? Ada lagi lalap, udah makan deh itu deh, enak banget itu. Rasanya nikmat hidup kita. Jadi itu yang membuat kita semangat, dengan sehat kita bisa berkarya, memberikan yang terbaik. Tetap semangat teman-teman semuanya. Saya ingin JT1 adalah yang terdepan. Untuk semua apapun itu, prestasi apapun itu yang akan kita raih. Saya bersemangat dengan teman-teman, saya bersemangat untuk bersama-sama dengan teman-teman, karena saya yakin SMK negeri dan swasta di Jakarta Timur 1 adalah hebat-hebat. SMK bisa, SMK hebat. Semangat teman-teman semuanya, termasuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber kita, Pak Suhapri, silakan diteruskan Pak. Saya akan melanjutkan perjalanan, melihat semuanya mengontrol karena besok pelantikannya. Saya akan nanti mungkin pindah ke 26, pindah lagi ke SMK 48, memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu Linda Romawi Siregar atas arahan dan semangatnya yang luar biasa, sehingga kami semakin bersemangat untuk melanjutkan kegiatan ini, dan juga semoga Ibu selalu diberi kelancaran, kesehatan dalam bertugas. Terima kasih. Amin. Izin meninggalkan tempat Bapak dan Ibu. Baik Ibu, Terima kasih, Bu. selamat jalan. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke paparan yang akan disampaikan oleh Pak Suhapri. Mohon Pak Suhapri, tadi suaranya kurang jelas di beberapa partisipan, tolong agar bisa diperjelas kembali. Silakan Pak Suhapri. Ya. Ya, kita lanjut kembali. Gimana? Suara saya sudah jelas? Agak bergema, Pak. Ya. Bergema? Kurang jelas, Pak. Agak bergema itu Pak, nggak jelas, Udah. suaranya kurang jelas. Gimana sekarang? Masih Pak, Masih, Pak, masih bergema. Terlalu besar kali. Apa karena pakai itu kali Pak, pakai alat Headset ya? headset? Karena pakai headset sepertinya. Cek gimana sekarang? Sudah?
Udah jelas suaranya Pak, udah jelas. Jelas. Ya. Jelas Pak, sudah jelas. Wih lah. Dan tekan lagi ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah ini, ya ini nanti pada saat pelaksanaan ya. Pada saat pelaksanaan nanti di DNT itu kan sudah ada peserta utama dan peserta cadangan. Ya, untuk penggantian peserta cadangan itu hanya bisa dilakukan di awal. Ya, di awal. Jadi jangan di tengah-tengah. Kenapa? Karena peserta ASPA nasional itu wajib melaksanakannya 2 hari. Karena di dalam instrumen AKN-nya, di hari pertama itu AKN literasi, di hari keduanya AKN numerasi. Jadi nggak boleh ada salah satu yang tidak terlaksana. Seperti itu. Makanya kalau untuk menggantikan peserta cadangannya langsung dari awal. Jika sudah tahu peserta utamanya barang hadir nantinya pada saat pelaksanaan, langsung digantikan peserta cadangan yang sudah di DNT-kan. Tidak bisa dengan orang lain ya, tidak bisa dengan orang lain karena yang sudah di DNT-kan saja. Ya, sehingga tidak ada lagi namanya istilah susulan. Ya, tidak ada pada saat asesmen nasional nanti tidak ada istilah susulan. Ya, karena sudah ada peserta cadangannya. Ya. Nah, untuk penjadwalannya hanya penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang itu ketika ada situasi atau kendala di luar kendali kita. Ya, seperti pemadaman listrik yang tidak bisa terselesaikan dalam hitungan menit atau jam ya, bencana atau apalah yang lainnya di luar kendali kita. Nah, itu baru akan dijadwalkan ulang terhadap satuan pendidikannya ya. Penjadwalan untuk pelaksanaan di satuan pendidikannya. Jadi tidak ada istilah usulan kepada pesertanya. Kemudian pemantauan evaluasi tetap ada, pelaksanaan ada, ya hampir sama seperti pelaksanaan ujian sebelumnya. Nah, ini jadwal yang sebelumnya sudah ada informasi di awal dulu. Sebelumnya bulan kita akan melaksanakan nasional itu kisaran di tanggal 6 ya, tanggal 6 dan 9 sampai 9 karena situasi dan kondisi. Kemudian dibuatkan jadwal ulang ya, jadwal ulang yang direncanakan nanti jenjang SMK itu akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 September ya, dengan diawali simulasi yang besok akan dilaksanakan secara 2 periode ya, tinggal dipilih, silakan dipilih. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang belum memilih jadwal pelaksanaan simulasinya. Boleh di periode 1 tanggal 23 sampai tanggal 26, boleh di periode 2 tanggal 30 sampai 2 September ya. Catatan untuk mungkin nanti ya, jika ada di sekolah Bapak Ibu atau yayasannya itu memiliki jenjang yang berbeda ya, jenjang berbeda, mungkin bisa bergantian aja waktunya, jangan bersamaan supaya mereka semuanya bisa mengikuti simulasi. Terutama untuk nanti yang SD itu sudah ada arahan bahwa kalau yang jenjang SD itu ya akan melaksanakannya di periode kedua, yaitu dari tanggal 30 sampai tanggal 2. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman SMK bisa melaksanakannya di periode 1 saja ya, di periode 1 antara tanggal 23 sampai 26 ya. Kemudian setelah itu lanjut nanti ada gladi bersih ya. Gladi bersih artinya ini sudah hampir sama dengan pelaksanaan ya, mungkin nanti akan baru mengarah kepada siswanya. Nah, untuk yang simulasi tadi yang disampaikan oleh Bu Kasudin itu hanya di sisi kesiapan peralatan infrastruktur yang ada untuk pelaksanaan ANBK nanti ya. Ini gambaran jadwalnya. Nah, yang tadi yang saya sampaikan kenapa peserta cadangan digantikan di awal, tidak bisa di tengah-tengah, karena setiap peserta wajib melaksanakannya 2 hari ya. Hari pertamanya itu AKN literasi dan survei karakter, hari keduanya AKN numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, ini jadwal waktu setiap sesinya nanti ya, untuk yang jenjang SMP, SMA, SMK ya. Pada saat hari pelaksanaan nanti ya, hari pertama itu diberikan waktu 10 menit untuk latihan ya, kemudian nanti 90 menit untuk literasi ya, dan survei karakter 30 menit ya. Jadi ini pembagian waktu tiap sesinya ya. Sesi 1 ya akan dilaksanakan jam 7.30 sampai 9.40,
kemudian lanjut sesi kedua 10.40 sampai 12.50 dan sesi ketiganya 14.20 sampai 16.30. Ini ketika di sekolah Bapak Ibu melaksanakannya 3 sesi, ya, 3 sesi. Kalau melaksanakan satu sesi ya silakan, yang penting infrastrukturnya cukup. Nah, kemudian ini untuk pelaksanaan terhadap pendidik ya dan kepala sekolah. Ya, yaitu survei lingkungan belajar tadi saya sampaikan di awal, aplikasinya berbeda dengan Selidik, dia berbasis web ya, jadi langsung bisa diakses melalui gadget ya, tidak harus dengan persyaratan khusus ya. Nanti lamannya survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id ya. Nanti juga untuk akunnya akan disampaikan di laman ANDK-nya. Ketika Bapak Ibu gurunya yang bertugas di lebih dari satu satuan pendidikan, bisa mungkin di 2 sekolah, itu tetap melaksanakan dua-duanya ya, tidak hanya salah satu. Nah, ini tadi disampaikan kenapa ada simulasi ya. Simulasi itu hanya untuk uji coba pelaksanaan terhadap sarana-prasarana ya. Kemudian dari bersihnya itu uji coba untuk pelaksanaan dan memastikan pelaksanaan AN berjalan dengan lancar. Berarti artinya kalau sudah geladi itu sudah fix ya, sudah fix seperti apa yang akan dilaksanakan pada nanti. Bisa kita lihat sebentar. Nah, ini ya, kita lihat di laman ini laman ANDK ya, sudah ada beberapa sekolah yang mengisikan jadwal simulasinya dan masih ada yang belum ya, masih ada yang belum. Contohnya seperti ini SMK Berlian wilayah Timur 1 ya, ini belum memilihkan kapan simulasinya. Ya silakan Bapak Ibu para proktor cek kembali di laman ANDK-nya. Olah di jalan saya screenshotin semua nih. Pas HP ini. Ya Pak. Saya screenshotin. Tadi pusing lagi apa lagi. Yang 88.800 ya? Tanggal 8 September 2020. Jakarta Timur, oke, ini. Masuk ke rekeningnya. Kalau dari Ya, ini masih ada beberapa sekolah yang belum mengisikan jadwal simulasinya kapan, karena sudah diinfokan ya. Untuk pemilihan jadwal simulasi itu paling lambat tanggal 21 Agustus jam 13 ya. Jangan sampai ini terlewatkan. Silakan Bapak Ibu cek kembali di lamannya ya. Ini ada yang belum. Kita rencana belum memilih kapan jadwal simulasinya. Awalnya Bina Karya Utama Bidang Manajemen Diponegoro 2. Petrujaya Dharma Paramita ya. Silakan Bapak Ibu nanti melihat kembali ya di laman ANDK-nya. Di sini tinggal dipilih aja waktunya, kapan pelaksanaannya. Nah ini ya tadi berlian, ya, tinggal dipilih mau melaksanakan simulasinya di tanggal berapa ya, mau di periode 1 atau periode 2, silakan pilih. Ini paling lambat tanggal 21 Agustus. Kemudian kalau untuk data komputer protornya ini sudah ditutup ya, sudah ditutup dan sudah di-generate. Seharusnya ini Bapak Ibu proktor sudah mengisikannya ya sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya mau melaksanakan berapa batch, berapa sesi ya, disesuaikan. Kalau misalkan melaksanakannya itu satu batch
3 sesi ya mungkin bisa 1 ruangan cukup ya, sesuai dengan kondisi sarana yang ada di sekolahnya. Nah, untuk perubahan moda ketika nanti masih ada yang ingin merubah moda dari semi online ke full online atau sebaliknya dari full online ke semi online, itu silakan memperbaiki data perpatiknya. Bisa menghubungi Pusdatikomdik ya dengan Pak Budi. Untuk saat ini data yang saat ini untuk digunakan untuk simulasi, kemungkinan nanti ketika sudah ada yang berubah itu akan ditarik lagi kembalinya, akan diupdate kembali dan di laman ANBK-nya itu pada saat gladi ya, terakhir gladi dan tidak akan ada lagi perubahan modanya ya. Ingat ya, dimohon kepada Bapak Ibu Proktor secara berkala ya, rajin-rajin sekarang mulai saat ini melihat laman ANBK, karena semuanya informasi apapun nanti ada di sini ya. Jadi rajin-rajin melihat laman ANBK, apa ada informasi apa. Nah, untuk data pesertanya sudah ada di bio SMK ya. Siapa sih peserta sampelnya itu sudah ada di bio SMK atau bisa melihat di DNP-nya. Ya, kembali diingatkan lagi, ini untuk infrastruktur yang perlu disiapkan ketika menggunakan moda semi online dan online. Ya, ini untuk yang semi online itu sebenarnya sama dengan kita waktu 2 tahun yang lalu melaksanakan UNBK. Ya, jadi artinya ketika Bapak Ibu yang menggunakan semi online itu komputer servernya sekarang itu bisa digunakan menjadi komputer Proktor ANBK ya, speknya hampir sama. Spek minimum ini hanya spek minimum ya, hampir sama. CPU-nya itu minimal 4 core, RAM-nya 8 GB. Kalau dulu itu perbandingannya bisa diakses 1:40, kalau sekarang untuk ANBK itu perbandingan 1:15. Jadi spek minimum ini dengan CPU 4 core dan RAM 8 GB itu hanya mampu untuk diakses 15. Ya, ketika kita mau diaksesnya itu lebih dari 15, ya berarti artinya kita harus menambah spek ini. Ya, harus menambah spek ini. Ini speknya juga sederhana sebenarnya, tidak harus misalnya server asli gitu seperti server GitHub yang berupa dia Xeon. Ya, sebenarnya hanya PC biasa, ya PC biasa asalkan dia core-nya sudah 4 core, RAM-nya 8 GB, ya. Itu bisa dijadikan sebagai komputer Proktor. Cuma nanti tambahannya itu dia harus memiliki dua rangkap, ya, harus memiliki dua rangkap ya, harus memiliki 2 rangkap. Kalau seandainya tidak memiliki 2 rangkap, mungkin bisa menggunakan USB LAN ya, USB LAN mungkin sudah tahu ya. Nah, seperti inilah. Ya, ini untuk yang menggunakan semi online. Ya, mungkin kalau lihat di kantor Bapak Ibu ya, melihat spek seperti ini mungkin sudah pasti ada lebih, malahan mungkin yang seperti contohnya memiliki komputer Core i3 ya, Core i3 generasi yang sekarang aja sudah pasti 8 core, artinya itu sudah bisa dijadikan sebagai komputer Proktor ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kesiapan pasarannya asalkan sudah melebihi dari spek minimum ini berarti sudah bisa dijadikan sebagai komputer Proktor. Artinya mungkin teman-teman kan juga dulu kan waktu itu sudah sempat melaksanakan UNBK, berarti sudah ada untuk kesiapan komputer Proktornya. Untuk yang semi online. Kalau yang untuk yang online itu tidak perlu spek khusus ya, tidak ada spek minimnya. Yang penting dia berbentuk laptop atau PC bisa terhubung dengan internet, karena apa? Nanti aksesnya langsung ke server pusat, langsung ke server meja, ya seperti itu. Kemudian komputer kliennya, nah komputer kliennya ini ya minimal RAM-nya 2 GB, resolusinya 1024x720. Ya kalau melihat laptop sekarang pasti udah ada ke sini semua ya, karena kalau kita laptop baru itu pasti RAM-nya udah tidak ada lagi yang di bawah 2 GB. Jadi artinya
sudah siap lah untuk kebutuhan komputer kliennya. Nah, antara semi online dan online sama untuk komputer kliennya. Nanti pada saat menjalankan Esambronya itu nanti akan ada pengecekan ketika resolusinya atau speknya ada yang kurang, itu tidak akan bisa melanjutkan atau tidak bisa menerangi aplikasi ANBK-nya. Ya, kemudian untuk aplikasinya yang semi online sama mirip seperti UNBK itu harus ada PHD-nya, ya. Nah, PHD yang fresh yang akan digunakan di ANBK nanti yaitu versi 13.0.0.1 ya. Ingat versi 13 ya. Ketika nanti Bapak Ibu menginstal PHD ya di komputer prokernya ternyata itu versinya masih 12 atau berapa, pokoknya masih versi 12, artinya itu masih PHD yang digunakan PHD pada saat UNBK 2 tahun yang lalu ya. Jadi segera diganti atau lebih baiknya komputer prokernya itu diinstal ulang biar lebih fresh ya, kemudian dimasukkan kembali PHD yang terbaru, PHD yang fresh yang akan digunakan pada saat ANBK nanti. Versi freshnya 13, sementara versi freshnya 13.0.1. Nah, nanti ketika seandainya ada informasi patching di laman ANBK baru kita patching. Jangan sampai belum ada informasi patching kita sudah patching duluan. Nah, ini pengalaman nih, nanti akan bermasalah ya. Entah nggak bisa login komputer prokernya tidak bisa login ke dalam CBTC-nya, itu biasanya karena tidak mengikuti prosedurnya. Nah, untuk yang online tidak membuka PHD ya, dia langsung hanya cukup menggunakan browser proker saja. Nah, untuk Esambro klien menggunakan yang terbaru ya, sekarang Esambro klien terbaru itu versinya 21.04.28 ya. Antara Sambro klien yang online dan sama yang lain sama, jadi satu ya, sama. Tinggal nanti diatur settingannya ya, tinggal dipilih sesuai dengan modanya yang dilakukan di sekolah ya. Itu sekolah Bapak Ibu menggunakan moda apa, semi daring atau full daring, tinggal dipilih ya. Karena secara default pada saat kita ekstrak Esambro kliennya itu pasti posisinya daring, semuanya daring ya, sehingga nanti disesuaikan aja di menu setting, tinggal klik menu setting, masuknya 1, 2, 3, 4, 5, dia tinggal dipilih modalnya online atau semi online. Kemudian topologinya memang berbeda antara semi online dan full online ya. Kalau semi online yang terhubung dan terkoneksi internet itu hanya ada di sisi komputer prokernya saja ya, hanya ada di sisi komputer prokernya saja. Nah, kliennya tidak perlu internet, kliennya hanya mengakses ke komputer prokernya, makanya dinamakan semi online. Nah, bandwidthnya tidak terlalu besar ya, cukup memiliki satu Mbps yang asalkan stabil itu sudah cukup untuk sinkronisasi dan mengupload nanti hasil KM-nya. Nah, untuk yang online ini ada batas minimum ya, bandwidth yang digunakan itu 12 Mbps untuk 15 klien ya. 12 Mbps itu untuk 15 ya, catatan harus stabil ya, enggak stabil minimal 12 Mbps. Misalkan Pak, saya di sekolahnya itu sudah 100 Mbps tapi ternyata uploadnya itu hanya 10 Mbps, artinya itu tidak dimungkinkan untuk menggunakan moda online. Jadi kita melihat di uploadnya berapa. Kalau uploadnya lebih dari 12 Mbps itu bisa untuk moda online ya. Nah, jaringannya pun tidak harus LAN ya, tidak harus kabel, bisa menggunakan WiFi-nya, yang penting dia bisa terhubung dengan internet ya. Pakai tetting HP juga bisa ya, pakai tetting HP, hotspot HP juga bisa. Itu sebagai alternatifnya nanti ketika ada kendala akses internet di sekolah mati gitu, kita tidak punya alternatif internet lainnya, ya udah kita menggunakan tethering HP dengan catatan HP-nya para prokernya atau nanti kliennya itu ya ada paket datanya ya. Karena kalau ada paket datanya ya tidak bisa untuk mengakses internet. Oke, ini mitigasi masalah ya, mungkin sudah familiar, teman-teman sudah paham ketika nanti listrik mati ya. Nah, catatan untuk yang menggunakan semi online ya, semi daring,
diharapkan di sisi komputer propernya itu ada UPS. Kenapa? Karena yang semi daring tadi atau semi online tadi itu ada PHD yang harus ya jangan sampai rusak gitu loh. Ketika nanti mati listrik itu tidak langsung mati komputer propernya ya. Jadi kita masih bisa men-shutdown komputer proper secara normal. Jadi PHD tidak rusak. Ya, supaya pada saat nanti lampu sudah aktif lagi, sudah nyala lagi, jadi bisa melanjutkan ya pengerjaan soal-soalnya. Jadi PHD tidak rusak. Seperti itu. Jadi diharapkan ada UPS di sisi komputer properti catatan untuk yang menggunakan semi daring atau semi online ya. Kemudian bisa melaporkan kepada pihak penyedia layanan listriknya ya. Mungkin bisa di awal bisa bersurat kepada pihak PLN ya, minta jaminan tidak ada pemadaman listrik pada saat pelaksanaan ANBK nanti. Nah, ini untuk komputer proper yang rusak pada saat asesmen berlangsung. Khusus yang semi online juga, yang semi daring juga ya, itu harus memiliki PHD backup yang sudah sinkron. Kenapa? Karena kan syaratnya mengaktifkan status tes itu harus menggunakan transfer respon. Nah, transfer respon ketika nanti mau direstore itu harus menggunakan PHD backup yang sudah disinkron. Jadi tidak ada lagi istilahnya minta unlock sinkron pada saat pelaksanaan nanti, karena sinkronnya hanya dibatasi 1 kali. Ya, sinkron hanya 1 kali. Seperti itu ya. Ingat nih, harus memiliki PHD yang sudah sinkron. Nah, untuk komputer proper cadangan itu tidak perlu lagi didaftarkan. Jadi yang perlu disiapkan hanya fisik komputer proper cadangan. Ya, jadi tidak perlu lagi didaftarkan di halaman ANBK untuk yang komputer proper cadangannya. Cukup yang digunakan untuk utamanya saja yang didaftarkan. Berapa ruang, ya, berapa komputer proper. Nah, ini tadi bencana alam jadi luar biasa. Pimpinan akan dijadwalkan ulang, ya, tinggal melapor ke tim teknis. Nah, tadi terus yang keempat, gangguan jaringan internet, ya, tadi sudah saya sampaikan ketika ada problem masalah internet, kita nggak usah panik, ya, kita langsung ambil langkah, ya, inisiatif menggunakan tethering HP saja. Nah, peserta tidak hadir juga tadi saya sampaikan di awal, nah, menggantikan dengan cadangan itu di awal, ya, tidak di tengah-tengah. Masalah aplikasi itu tadi sudah ada panduannya, ya, troubleshooting sudah ada, tinggal dipahami, ya, tinggal dibaca kembali, semuanya sudah ada nanti di troubleshootingnya. Ketika misalkan yang muncul tampilan seperti ini, masalahnya ini, berarti solusinya seperti itu sudah terbiasalah teman-teman proktor di saat UMBK sebelumnya. Ya, ini laman ANBK tadi sudah dijelaskan. Nah, semuanya nanti ada di laman ANBK, ya, ketika pada saat pelaksanaan di situ ada pengumuman, ada untuk mendownload file, nomor kontak tim teknisnya, infografis jumlah peserta didik yang akan melaksanakan lainnya, ya. Kemudian SPM ANBK yang diperlukan itu tim teknik provinsi nanti ada di lamannya juga ada, ya, kontaknya sudah ada, tempat juga ada, nomor yang bisa dihubungi, ya, kesiapan proktornya, teknisinya dan pengawasnya. Nah, ini di laman ANBK-nya juga nanti ada peserta, ya. Mungkin saat ini belum ada pengaturan atau penarikan data dari BAN, ya, pengaturan sesinya dan penempatan ruangnya. Dan pengaturan jadwal menggunakan gelombang 1 atau gelombang 2 atau B1 atau B2 disesuaikan nanti di laman ANBK-nya, ya. Makanya diharapkan secara berkala Bapak Ibu Proktor itu rajin-rajin membuka laman ANBK. Misalkan nanti kalau besok nih sudah muncul data peserta, informasinya suruh tarik, baru langsung dilakukan penarikan. Kenapa? Jangan sampai nanti sudah ditutup, datanya belum ditarik, artinya tidak akan bisa melaksanakan ANBK. Terus sudah ditarik tapi belum tersesi, sama juga tidak akan bisa melaksanakan. Jadi harus mengikuti info yang sudah ada di laman ANBK. Untuk kartu login juga nanti pada saat pelaksanaan akan muncul di laman ANBK, kartu login, ya, data hadir, data acara, rekap, semuanya ada di laman ANBK, ya. Untuk passwordnya nanti muncul juga di laman ANBK pada saat sudah waktunya sinkronisasi. Nah, ini untuk pengenalan kepada siswa, ya. Itu nanti ada lamannya pusmanager.kemdikbud.
www.id/AKM. Ya, di situ bisa melihat contoh-contoh soalnya. Mungkin seperti ini, saya bisa. Nah, ini ya, pusmanager.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, makanya jadi tadi disampaikan oleh Bu Kasudin, silakan Bapak Ibu perkenalkan contoh-contoh soalnya. Di pojok kanan bawah ini di sini ada ayo coba AKM, ya. Ayo coba AKM. Nah, ini ya untuk dikenalkan kepada siswa dan gurunya nanti tinggal dipilih materinya literasi atau numerasi, ya. Kemudian pilih jenjangnya, jenjang SMA atau SMK, dan lanjut. Nah, ini juga langsung login aja, nggak usah tanya Pak, user passwordnya apa, langsung login aja. Nanti tinggal baru di sini mengisikan nama pesertanya, ya, tanggal lahirnya, ya. Kemudian tokennya di mana? Ini tokennya di pojok kiri atas. Tokennya di pojok kiri atas. Ya, silakan diisikan tokennya, kemudian submit. Ya, kemudian mulai. Nah, ini contoh soal AKM-nya. Ya, contoh model soalnya juga seperti apa. Jadi tidak hanya pilihan ganda, bervariasi. Ya, jadi bisa dikenalkan kepada peserta lainnya. Seperti apa soalnya seperti, nah ini jadi makanya besok pada saat simulasi itu, nah ini kan, nah ini bodohkan, nah, seperti itu. Pada saat besok simulasi intinya hanya untuk mengecek kesiapan infrastrukturnya. Untuk pengenalan kepada siswanya karena sifatnya tidak wajib untuk simulasi kepada siswa, jadi siswa cukup dikenalkan aja di sini di laman ini, ya. Silakan latihan di sini. Ini nanti seperti ini soalnya, ya. Seperti ini soalnya. Masuk ke terakhir aja, ya. Nah, di sini nanti ada pembahasannya, ya. Di sini ada pembahasannya, ya. Setelah selesai mengerjakan, di sini mereka akan ada penjelasannya. Yang saya ceritakan tadi benar salah, seharusnya jawabannya benar salah. Nah, ini bisa diulang-ulang nih, bisa dilatih kembali pada siswanya, ya, untuk literasinya. Mau coba lagi yang numerasi silahkan, ya, tinggal kembali ke awal lagi, kemudian pilih yang literasinya, numerasinya, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya mengenalkan sedikit teknis aplikasinya. Ya, ini teknis aplikasinya. Pertama saya akan mengenalkan yang semi daring. Ini sudah cukup jelas. Nah, ini topologinya tadi ya. Ini topologinya. Ya, jadi yang terhubung ke internet itu hanya di sisi komputer provider saja. Nah, tadi dibutuhkan dua LAN. Yang satu LAN-nya ke internet, yang satu LAN-nya itu ke kliennya. Ya, jadi di sisi klien tidak langsung terhubung ke internet. Ya, ini topologi untuk yang semi daring atau semi LAN. Ya, dan segmen IP-nya itu sudah ditentukan karena mengikuti apa yang ada di dalam PHD-nya. Ya, segmennya itu 192.168.0 sekian. Ya. Catatan jangan menggunakan IP 192.168.0.200. Kenapa? Karena IP ini sudah ditanam di dalam PHD-nya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan IP 0.200. Nanti akan konflik dan tidak akan bisa running sambro adminnya. Ya, mungkin ini mengingat kembali pada saat kita sebelumnya ya, pasti ada beberapa status. Ya, ketika menggunakan senior pasti ada beberapa status, standby biru, aktif, dan offline. Ketika offline berarti kita kembali lagi ke awal, penyiapan komputer provider dan kliennya, setting jaringannya kita kembali. Ya. Nah, untuk yang standby biru artinya sudah oke,
Ya, tinggal menunggu jadwal sinkronisasi. Nah, pada saat pelaksanaan nanti tinggal menunggu aktif. Nah, selain standby biru tadi ada standby kuning. Nah, biasanya ini apa ingat nih, standby kuning ini artinya serial number yang dicatat pertama itu berubah, tidak sesuai, ya, tidak sama yang awal dengan yang kondisi sekarang, gitu. Ya, biasanya ini terjadi ketika kita menggunakan dua perangkat atau lebih dari satu perangkat komputer software yang server tapi terhubung dalam satu jaringan, ya, di sisi kliennya, sehingga akan menampilkan standby kuning. Atau kejadian juga pernah ini ketika sudah berhasil sinkron, tiba-tiba Windows-nya itu update. Jadi diharapkan untuk Windows-nya itu jangan sampai lagi ada update pada saat sudah selesai sinkron, ya. Jadi kalau bisa dimatikan dulu auto update Windows-nya, supaya tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi serial number nantinya. Mungkin pembuatan virtual box teman-teman sudah paham, ya. Ini tadi waktu di awal kita tinggal membuat script, ya, tambah baru untuk VM-nya, kemudian dibuatkan nama VM-nya apa, ya. Nah, tadi ini kenapa RAM-nya itu minimal 8 GB karena setengahnya akan digunakan pada virtual mesinnya, ya. Digunakannya nggak boleh lebih dari batas yang hijau, ya. Kalau 8 berarti yang digunakan untuk VM-nya itu 4, maksimal 4 GB. Jadi nggak boleh lebih dari 4 GB. Kemudian selain itu juga prosesornya, kenapa tadi harus minimal 4 core, ya. Di sini dibutuhkan juga pada saat nanti mempengaruhi pada saat sinkronisasi. Ketika di sini sudah 8 core tapi settingannya hanya 1 core, itu biasanya akan terkendala pada saat sinkronisasi di data 5. Karena data 5 itu besar, ya, sinkronisasi data 5 itu besar yang isinya media, berbentuk gambar, animasi, ya. Itu makanya diharapkan jadi kalau komputer pokoknya itu memiliki 4 core, berarti setengahnya itu 2 core. Ya, kalau 8 core berarti 4 core. Jadi nggak boleh lebih juga sama. Terus untuk settingan networknya, adapter 1 itu berarti yang ke arah klien, ya. Adapter 1 untuk ke arah klien. Nah, untuk yang adapter kedua itu DINAT, ya, untuk yang akses internetnya. Untuk akses internet ini cukup DINAT aja karena ini bisa menggunakan LAN, bisa menggunakan WiFi, ya, bisa menggunakan tethering HP dengan kabel data. Makanya untuk yang akses internet dia per 2 itu hanya cukup DINAT saja. Kalau untuk yang adapter satunya itu ke arah klien, jadi dibuatkan bridge. Ini untuk sambung rusak artinya masih sama seperti UNBK, ya, tampilan seperti ini. Ketika di sini muncul warning virtual box-nya ini artinya belum dipilih, ya, VM tinggal dipilih. Nah, ini gambaran tampilan PHD, ya, PHD yang fresh versi 13.0.0.1. Ketika tidak tampil seperti ini artinya berarti itu PHD lama, bukan PHD yang fresh terbaru untuk AMBK. Ya, ingat nih tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi sudah masih sama, ya, sama menu-menunya tidak ada perubahan. Ya, ini berandanya yang menampilkan statusnya, kemudian ada status downloadnya, ya, ini harus setelah sinkron, ya, kalau sudah berhasil sinkron akan hijau semua, ini sudah lengkap. Kemudian ada data peserta yang sudah dipetakan di laman AMBK-nya untuk keterangan kelompok ini yang menentukan waktu sesinya. Kalau 1 berarti dia melaksanakan di sesi 1 selama 2 hari. Kalau misalkan 1-2 artinya mungkin di hari pertama dia sesi 1, di hari kedua dia menggunakan sesi kedua. Ya, ini akan diambil datanya dari laman AMBK-nya. Kemudian ini status tesnya, ya, status tesnya ini tokennya akan aktif pada saat pelaksanaan, ya, biasanya 20 menit sebelum pelaksanaan itu sudah muncul. Nah, untuk membuka status tes ini wajib men-setting transfer respon terlebih dahulu, ya, wajib men-setting transfer respon terlebih dahulu untuk yang semi daring. Ini status pesertanya masih sama. Nah, kelompok tes, ya,
Ini tujuannya untuk mengabsen siswa yang akan login. Ya, jadi jangan lupa pada saat pelaksanaan nanti sudah masuk keberadaannya aktif, terus langsung di tokennya, tapi kelompok tesnya belum diaktifkan sehingga nanti kendala siswanya tidak akan bisa login. Jadi harus dicek dulu untuk siswa yang hadir dan yang akan login melaksanakan AMBK. Ini riset login peserta ini akan tampil ketika misalkan ada kendala di kliennya, ya, nah mungkin perangkatnya mati atau rusak atau berganti dengan yang perangkat cadangan, itu harus di riset login lagi karena peserta hanya bisa login satu perangkat saja, tidak bisa lebih dari satu perangkat. Laporannya masih sama, ini backup statusnya, ya. Ketika kita sebelum sinkron itu wajib melakukan backup hapus supaya data di dalam ini tidak ada data lama, ya, sehingga yang masuk nanti akan data terbaru. Nah, pada saat setiap pelaksanaan itu jangan lupa cukup di backup saja, ya. Pada saat pelaksanaan setelah selesai beberapa sesi terakhir itu kita backup, ya. Ini setting transfer responnya, ya. Setting transfer responnya itu wajib dilakukan. Ya, kalau bisa jangan menggunakan folder yang ada dalam PC komputernya, ya. Kalau bisa di flash disk atau di hard disk eksternalnya. Ya, kenapa? Karena ketika nanti komputer ploternya trouble, simpennya di folder di dalam komputer ploter, hard disknya rusak, itu tidak bisa ngambil lagi data transfer responnya, tidak bisa dikembalikan untuk merestore supaya pesertanya bisa melanjutkan kembali. Ya, jadi diharapkan menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Nah, ini kliennya, ya, untuk komputer lain. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk Sambro klien, ya, yang semi daring dan daring itu sama, cuma bedanya di sini ada judulnya nih. Ada judulnya, kalau ini berarti sudah disetting semi daring, ya. Artinya tidak boleh ada internet, ya. Internet tidak tersedia, makanya dia langsung checklist. Berarti ini menggunakan semi daring. Kalau untuk merubahnya tinggal klik menu setting, masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, tinggal disesuaikan. Biasanya secara default kita baru ekstrak komputer Sambro kliennya itu pasti ini statusnya daring, ya, langsung statusnya daring. Jadi jangan itu Sambronya daring, tinggal diatur aja di settingnya. Ini tampilannya, ya, hampir sama, ya, hampir mirip juga dengan tadi yang laman untuk pengenalan contoh-contoh soal AKM-nya, ya. Nah, jadi cukup tadi di laman Puspenjak.m.id kita sudah bisa memperkenalkan, ya, langkah-langkah cara yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan AMBK nanti kepada siswa dan gurunya, ya. Ini tinggal login, konfirmasi peserta, ya, masukin tokennya, lagi ke konfirmasi tes. Nah, ini nanti akan masuk ke halaman soal. Nah, pasti kalau kita lihat di daftar soal, yang pertama itu artinya step pertama, itu biasanya masih dikit yang tampil, ya. Jadi jangan kaget kok cuma 6 soal gitu. Ini artinya baru satu step, ya. Nah, setiap dalam pelaksanaan AKM itu ada 3 step atau 3 level, ya. Nanti setiap selesai satu step itu kan akan ada konfirmasi apakah akan lanjut kita pindah step. Ya, kenapa? Karena konfirmasi karena ketika sudah masuk tes berikutnya tidak akan bisa kembali lagi ke step awal. Ya, karena ini penentuan levelnya. Ketika di step pertama siswa itu bisa menjawab lebih dari 50% benarnya, ya kan? Artinya dia akan masuk ke step kedua lebih tinggi levelnya, ya. Makanya tidak akan bisa kembali ke step sebelumnya. Nanti juga gitu di step 2 naik lagi ke step 3-nya seperti itu. Lalu ada konfirmasi sampai dengan selesai, kemudian artinya ini siswa sudah selesai mengerjakan. Tinggal Bapak Ibu Proktor cek kembali di halaman dashboard proktornya di status data peserta apakah sudah selesai mengerjakan atau belum. Jangan sampai di statusnya itu masih mengerjakan tapi siswanya sudah kembali pulang, ya, artinya nanti Bapak Ibu tidak bisa mengupload. Jadi diharapkan cek lagi ke status tes pesertanya apakah sudah selesai, ya, atau belum. Kalau sudah selesai baru nanti bisa mengupload hasil AM-nya. Nah, ini untuk yang daringnya, ya, nanti yang daring, yang untuk online sedikit, tidak terlalu banyak. Tadi untuk spesifikasinya sudah dijelaskan di awal, ya, tidak ada spek khusus.
tidak ada spek minimum ya, yang penting dia berbentuk komputer atau laptop ya yang bisa terhubung dengan internet. Ya, kalau dilihat secara ini hampir sama, jadi antara komputer proper dengan komputer klien untuk yang menggunakan moda daring atau full online itu hampir sama. Intinya yang penting dia bisa terakses ke internet, ya seperti itu. Nah, topologinya lebih ringkas, ya semuanya terhubung ke internet, boleh menggunakan kabelan, ya boleh menggunakan wifi atau menggunakan network HP. Nah, untuk statusnya cuma satu. Kenapa? Karena kan dia langsung ke pusat, ya langsung ke pusat. Pasti ketika nanti komputer ketika Bapak Ibu Dokter memasukkan ID dokter dan passwordnya di halaman CBTC-nya itu langsung aktif, ya karena sudah dilihatkan langsung di pusat. Dan menurut hampir sama, ada status tes, status tes, ya status peserta kita sama. Nah ini untuk proses dokternya ya sama, ada pengecekan verifikasinya sudah layak atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika sudah oke dia akan hijau semua, berarti bisa running. Tapi kalau tidak ada kendala ya itu tidak akan, misalkan ada satu yang merah itu tidak bisa running untuk komputer dokternya. Tampilan juga sama ya seperti ini ya. Jadi kalau tampilan seperti ini, artinya ini udah tampilan ANBK-nya ya, tampilan dasar ANBK-nya. Ketika tampilan seperti ini berarti bukan lamannya untuk bikin ANBK. Beda aspeknya juga sama ya, cuma bedanya tadi tidak ada istilah sinkronisasi kalau yang online. Kalau daring tidak ada sinkronisasi, tidak ada setting respon, ya langsung melihat ini aja statusnya aktif langsung aktif, ya sama ada status tes ya, ada rilis tokennya. Kenapa? Karena kalau tidak dirilis tokennya nanti tidak akan tampil di sisi pesertanya, tidak akan tampil tokennya. Ya, lain dengan yang di semi online. Kalau semi online nanti pesertanya bertanya, Pak, tokennya apa ya? Kemudian dilihat dulu. Tapi kalau yang online cukup kita rilis di sini, refresh ya, nanti akan tampil di halaman pojok kiri atas. Ya, itu tokennya akan muncul di sana. Ini juga sama, status pesertanya, daftar pesertanya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini kelompok tes juga sama fungsinya ya. Ketika ini belum di checklist ya, artinya berarti siswa itu tidak akan bisa login ya. Jadi wajib diabsen dulu, di checklist, diaktifkan, baru siswanya bisa login ke halaman ANBK-nya. Ini daftar login ya, kalau di sini daftar login artinya ini siswa yang sudah login, yang kondisi siswa yang sedang login. Nah, ini request riset login peserta. Nah, kalau yang online ini ketika nanti ada kendala ya, misalkan ganti perangkat, pada saat dia login itu gagal ya, login gagal, ada keterangan silakan request login. Nah, ini kan tampil di sini. Artinya di sini di komputer propernya jangan sampai ada yang muncul satu aja di sini. Artinya kalau muncul di sini berarti siswa itu tidak bisa login, harus dipantau dan harus di reset oleh propernya ya. Nah, di checklist reset sehingga siswanya bisa login kembali untuk melanjutkan pengerjaan semuanya. Ya, kemudian ini sambung kliennya. Nah, ini sama kan? Tampilannya sama, beda di sini ya. Beda di keterangannya. Dan di sini pun juga beda. Kalau yang daring dia harus tersedia internet. Tapi ketika nanti yang daring tidak ada internet, pasti dia silang, tidak bisa menjalankan sambung browsernya. Nah, ini tampilan sama ya, tampilan sama. Tadi bedanya di sini saya sampaikan ya. Di pojok kiri nanti ada token. Kalau siswanya sudah merequest tapi tokennya tidak muncul, artinya berarti Bapak Ibu Dokter tadi belum merilis token di halaman CBTC-nya ya. Sehingga nanti siswanya tidak bisa melihat token yang ada di tampilan pesertanya. Perpindahan slide juga sama ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan tadi slide pertama 1 sampai 12 soalnya, slide kedua berarti 13 sampai 21 ya. Slide ketiga 22 sampai 28. Ini pasti akan berbeda jumlahnya, tidak akan sama ya, karena setiap level siswanya berbeda-beda. Tidak usah
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhapri atas penjelasannya. Banyak ya tadi contoh-contohnya. Berarti ada 2 model, ada daring dan semi daring. Pak Suhapri, kita lanjut ke tanya jawab. Ini di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Ya. Ya. Yang pertama, Pak Suhapri nanti minta link download PHD dan Exambro. Ya. Kemudian, apakah server bisa menggunakan Windows 7? Ya. Kemudian materinya minta di-share. Ya. Ya, kemudian ada lagi mengisi komputer Proctor seharusnya diisi 1 komputer, tapi terinput menjadi 2 komputer. Bagaimana solusinya? Karena sekolah kami hanya menggunakan 1 ruang. Itu saja dulu Pak Suhapri, karena masih banyak lain yang dijawab. Linknya nanti akan disebar dalam grup aja ya, untuk yang link PHD sama Sambronya, karena sebenarnya dulu di bulan Juni kalau sudah sempat di-share juga, sudah sempat di-share link PHD dan Sambronya. Kemudian yang terisi komputer fotonya harusnya 1 tapi terinput 2. Ya, biasanya artinya ini kemarin sebelum tanggal 15 itu belum mengisikan data komputer Proctornya, ya, sehingga dibuat generate otomatis base system sesuai dengan inputan yang ada dari perpatiknya. Berarti ini mungkin di perpatiknya mengisikan 2 komputer Proctor, jadi langsung dibuat generate. Nah, karena simulasi tadi disampaikan oleh Bu Kasudin dan memang di laman AMDK juga sudah jelas, simulasi besok itu tidak terhadap siswanya, tapi terhadap kesiapan perangkatnya. Ya, intinya wajib melaksanakan simulasi ya kepada proktor dan teknisi di sekolah sebagai kesiapan peralatannya ya, bukan kepada siswanya. Untuk siswanya cukup mengenalkan tadi aja, mengenalkan kembali di laman pusmenjar.kemdikbud.id/AKM. Seperti itu. Ya. Baik, ini masih ada lagi Pak. Ya. Sebelum kita nanti ke satu lagi Windows-nya. Windows 7. Windows 7. Untuk di sisi komputer Proctornya diharapkan menggunakan Windows 10. Kenapa? Karena menggunakan aplikasi atau software VirtualBox itu yang versi terbaru. Ya, khawatir karena Windows 7 itu sudah ditutup oleh Windows-nya ya dari Microsoft. Khawatir VirtualBox itu tidak support dengan atau ada beberapa service yang tidak bisa running di Windows 7. Makanya diharapkan untuk di sisi komputer Proctor itu minimal menggunakan Windows 10 ya. Tapi kalau untuk yang di sisi klien masih boleh. Di sisi klien masih boleh pakai Windows 10. Seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan berikut Pak, untuk simulasi siswa tidak wajib ikut, bagaimana dengan gladi bersih? Apakah siswa wajib ikut? Ya. Untuk gladi kan nanti tadi kan di jadwalnya itu di bulan September juga ya? September ya, di tanggal 6 sampai tanggal 16. Ya, kita masih juga melihat situasi dan kondisi ketika memang nanti di Provinsi DKI sudah diizinkan, tadi yang sampai Bu Kasudin sudah boleh diizinkan PTM, artinya berarti bisa melibatkan terhadap siswanya. Tapi ketika belum, ya itu tidak boleh memaksakan, karena nanti kita jadi kesalahan, dianggapnya melanggar aturan. Oke, baik. Pertanyaan berikut, operating system server pakai Win server apakah bisa? Bisa. Ya minimal Windows 10. Ketika menggunakan Windows server silakan, apa-apa. Berarti lebih tinggi. Iya, ada satu lagi Pak. Deadline penempatan sesi dan server pasca simulasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Harus rajin secara berkala melihat laman AMDK. Coba, sekarang nggak ada belum?
Kalau belum ya berarti belum. Nanti kalau sudah baru langsung segera diatur penempatan sesi dan uangnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin dari yang hadir ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Bapak, Ibu, Proktor, dan Teknisi dipersilahkan. Izin Bu, mau bertanya? Silahkan Ibu Heriani. Ya, saya dari SMK Multimedia, sedikit mau meluruskan aja. Kebetulan di SMK Multimedia Nusantara itu memilih yang simulasi tanggal 26. Apakah Pak Suhapri nanti untuk tanggal 26 kita hanya mengatur di sisi proktornya saja, klien apakah memang harus diatur seperti halnya sedang simulasi seperti itu, ataukah cukup nanti untuk anak-anak itu kita kenalkan soal AKM ini untuk simulasinya dari web Puspenjara yang tadi, seperti itu Pak, mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, jawabannya Bu ya? Langsung. Ya, silakan Pak. Aku jawab aja. Tadi kan sudah disampaikan di awal, untuk simulasi besok hanya mengarah kepada kesiapan peralatan ya, artinya tidak usah melibatkan siswa juga ya. Mungkin yang diwajibkan proktor dan teknisinya saja ya. Berarti artinya kalau di sekolah Ibu menggunakan mode semi daring atau daring? Semi daring Pak. Semi daring berarti kan harus ada kesiapan komputer proktornya dan komputer kliennya. Seperti itu ya. Ya silakan mau melibatkan gurunya juga boleh. Jadi akun siswanya dipakai sama guru ya silakan, nggak apa-apa sebagai dicoba kesiapan di sekolah Ibu seperti itu. Oh berarti tidak semua pesertanya harus kita ikutkan di dalam. Tidak, karena kan sudah diinfokan di laman ANBK tidak wajib untuk siswanya. Baik Pak, terima kasih Pak Suhapri. Baik, sepertinya ini di kolom chat masih ada lagi Pak. Ya silakan. Iya. Bisakah dalam pelaksanaan menggunakan semi online dan online berbeda ruangan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena hanya boleh pilih salah satu, mau semi online atau full online. Sudah tentukan di awal di korpatiknya. Oke, berikutnya dari SMK Korpartarin 1, mau tanya tentang PC server cadangan. Apa perlu didaftarkan di web ANBK atau tidak? Tadi saya jelaskan untuk ID server cadangan tidak perlu lagi didaftarkan. Jadi hanya cukup memiliki fisik komputer cadangannya saja, ya. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan ID proktor cadangannya. Ya karena apa? Nanti kan menggunakan moda transfer respon. Jadi ketika trouble yang komputer proktor utamanya tinggal diambil file transfer responnya, direstore di komputer cadangannya. Gitu. Oke. Berikutnya masih ada ya Pak? Masih ada waktunya kan? Masih. SMK saya menggunakan 2 ruangan lab. Tiap lab masing-masing akan digunakan untuk 25 siswa. Berarti komputer server yang digunakan 1 atau 2. Saya menggunakan moda online. Menggunakan moda online. Nah, kalau moda online kan tidak ada spek minimum kepada komputer proktornya. Ya, yang penting bandwidth internet cukup. Tadi bandwidth-nya minimal 12 Mbps untuk 15 klien. Ya, artinya kalau Ibu mau menggunakan 25 siswa langsung sekaligus berarti kan di atas 12 Mbps. Ya, seperti mungkin 25 Mbps gitu kan, bisa 2 kali lipatnya dari tadi perbandingan 12 dengan 15 tadi ya. Seperti itu, atau mau dibikin 2 sesi ya silakan, tidak langsung 25. Jadi disesuaikan dengan bandwidth yang ada di sekolahnya nanti. Baik, pertanyaan yang berikut, untuk sinkron kira-kira kapan, kemudian mode online apakah internet harus dedicated? Ya. Untuk sinkron nanti semua jadwalnya ada di laman ANBK ya. Makanya tadi secara berkala silakan sering-sering lihat laman ANBK. Ada info terbaru apa lagi gitu, apa yang tampil lagi di laman ANBK itu ya udah di situ semuanya. Ketika nanti mau waktu sinkron pasti ada jadwalnya. Ya. Terus untuk yang mode online apakah harus dedicated ya? Tadi saya sampaikan itu sudah ada batas minimal ya, batas minimal bandwidth-nya itu 12 Mbps ya, artinya 12 Mbps itu kalau dedicated itu kan sama
Kalau data itu kan sama antara download sama upload sama 12 Mbps. Nah, ketika di sekolah itu tidak memiliki dedicated atau upload, ya itu bisa melihat dari sisi uploadnya. Kalau uploadnya masih di bawah 12 Mbps, ya tidak bisa, ya tidak bisa. Jadi harus di atas 12 Mbps. Baik. Kalau menggunakan internetnya yang up to, bukan dedicated. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya langsung? Saya Bu Yati, mau tanya Bu Yati. Oh, silakan Pak Nuryono. Ya, terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Bu Yati, saya kan waktu Vervaltik itu ini Pak online. Itu kan usul ke yayasan diperbolehkan, tapi ternyata sekarang nggak disetujui. Nanti kalau mau pindah ke semi offline gimana Pak? Nah, untuk perpindahan masih bisa nih. Perpindahan moda masih bisa, itu tinggal menghubungi Pusdatikomdiknya. Ya, tapi untuk yang data simulasi sekarang sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi untuk perubahan masih bisa diperpatik, nanti setelah simulasi itu baru akan diupdate lagi di laman ARTK-nya. Silakan hubungi Pak Budi Pusdatikomdik. Kan saya barusan coba buka Vervaltik cuma belum bisa Pak. Enggak, jadi langsung menghubungi Pak Budinya. Itu biar Pak Budi Pusdatikomnya yang merubah di perpatiknya. Oh, baik Pak. Ya. Terus itu Pak, nanya satu lagi Pak, itu yang saya itu harus Windows 10 Pak, 7 Pak, bisa. Untuk server, Proctor, untuk komputer Proctor tadi saya jelaskan Pak, minimal Windows 10 sekarang. Khawatir ada virtual box yang terbaru itu tidak bisa running atau service-nya yang ada di Windows 7. Seperti itu. Jadi minimal Windows 10. Karena kan kita akan menggunakan virtual box yang terbaru. Ya, terima kasih Pak Suapri. Ya. Jelas ya Pak Nuryono. Terima kasih Bu Yati ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Yati. Ya Pak. Kita tanya untuk Pak Sapri. Ya Pak. Untuk pengawas itu nanti guru-guru kita atau pengawas dari sekolah lain? Nah, tadi Pak. Saya kan di awal sudah saya sampaikan pelaksanaan IMBK ini sama seperti ujian ya, jadi nanti ada pengawasan silang, pengawasnya juga bisa beda jenjang, bisa sama jenjang dan tidak harus guru, bisa tenaga pendidikan juga yang diusulkan oleh sekolahnya. Nanti mungkin dari rayon yang akan mengatur ya, yang akan tapi nanti akan disesuaikan oleh dinas. Sama halnya seperti UN dulu Pak. Ya. Tapi kita kan belum bisa menghitung nih berapa kebutuhannya. Ya mungkin pada saat gladi nanti baru bisa ketahuan. Artinya kan kita rayon kan harus menyiapkan untuk kebutuhan rayon itu. Lalu ruang itu dibagikan untuk 45 soalnya 45 peserta itu untuk 2 ruang atau 3 ruang itu kan. Nah, untuk kepengawasan kalau dulu UN kan dia per 20. Nah, kalau sekarang per 15 Pak. Ya, jadi kalau satu ruang itu ada 15, artinya berarti itu satu pengawas. Kalau satu ruangnya dia menggunakan lebih dari 15, berarti 2 pengawas. Terima kasih Pak Sapri. Ya Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Ini sambil Zoom, ini penting banget. Komputer harus Windows 10. Waduh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada? Saya Bu. Oh iya, silakan. Ya, Mas Sapri mau nanya, kebetulan di simulasi kemarin sudah diatur untuk satu proktor ya, maksudnya per 15 gitu. Apakah nanti setelah simulasi bisa kami rubah? Iya, karena tadi yang disampaikan Pak Sapri, asumsinya kan 12 per 15 klien. Nah, itu sepemahaman saya, mungkin ada yang lain juga yang bisa main cuma 15, artinya bisa 3 sesi gitu. Apakah nanti setelah simulasi ini bisa dirubah dengan asumsi mungkin bandwidth-nya bisa lebih kami tingkatkan gitu? Oh bisa, masih bisa Pak. Nanti Pak setelah simulasi untuk persiapan gladi masih bisa dirubah. Oke. Berarti satu ruang kalau bandwidth-nya mencukupi bisa 40, misalkan maksimal 2 sesi kali ya Pak ya? Maksudnya 15 maksimal kali 2 gitu. Untuk yang jenjang SMP itu maksimal 3 sesi Pak. Oh 3 sesi. Kalau misalkan saya buat 2 sesi
dengan asumsi tadi bandwidth-nya saya tambahin lagi itu bisa ya? Ya, bandwidth-nya bisa mungkin sampai 25 Mbps itu Pak, berarti kan bisa 30 gitu kan. Oh, oke. Nggak ada mata pelajaran di itu. Tapi dilihat lagi Pak ya, jangan downloadnya aja, uploadnya dilihat lagi. Yang mempengaruhi itu uploadnya. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Ini ke dapur. Ya, sudah ya Pak Taufan. Ya, terima kasih. Juga saya lihat. Pak Firdaus dari SMK Karya Kupin mau bertanya Pak. Kalau tidak mohon di-mute ya Pak. Baik Bu Bapak Yati, Ibu, ya satu lagi Bu Yati. Silakan Pak Cipto. Ini berarti kebutuhan untuk kegiatan rayon. Pak Sapri, untuk data sekolah-sekolah di Jakarta Timur 1 itu kan sesuai data itu 106 sekolah. Tapi kenyataannya kan banyak, ada beberapa sekolah yang udah tutup gitu loh. Ada nggak data nanti supaya nanti kita itu di rayon juga bisa mempersiapkan? Nanti saya kasih Pak datanya Pak yang terbarunya ya. Berapa yang melaksanakan, berapa yang mandiri, berapa yang numpang. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Sudah cukup jelas semuanya. Baik. Gimana Pak Suapri? Sudah di close atau masih ada nih sesi tanya jawab? Ya, saya kembalikan ke Ibu moderator silakan. Masih ada Bapak Ibu, masih satu penanya lagi. Oh, sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Suhapri tadi dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Tentunya kita berharap kegiatan simulasi sehingga sampai pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk closing statement, saya mohon kesediaan Bapak Ketua Paguyuban Kepala SMK Wilayah 1 Jakarta Timur untuk menyampaikannya. Kepada yang terhormat Pak Mulyana, disilakan. Terima kasih Ibu Yati. Terima kasih Pak Suapri selaku narasumber yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada rekan-rekan proktor dan teknisi melalui penguatan proktor teknisi pada hari ini. Diharapkan seluruh SMK di wilayah 1 Jakarta Timur khususnya tidak ada yang ketinggalan informasi, apalagi ketinggalan langkah-langkah yang terkait dengan persiapan serta pelaksanaan asesmen nasional. Dan terima kasih juga Pak Haji Ismail yang mengawal kegiatan simulasi penguatan proktor assessment ini ya, agar tidak terulang kembali sekian tahun yang lalu tengah malam ada yang belum sinkron ya kan. Nah, ini melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kita bisa kompak bersama-sama dan mudah-mudahan WA grup ya, info dinas, kasek dan operator bisa kita manfaatkan untuk media komunikasi maupun koordinasi terkait hal-hal mungkin yang belum jelas. Yang terakhir tadi pesan narasumber, kita harus selalu melihat laman asesmen nasional agar tidak ketinggalan informasi. Saya rasa ini terima kasih Pak Suapri, terima kasih Bu Yati, terima kasih segenap pengawas terutama Pak Korwas, para proktor dan teknisi SMK Wilayah 1 Jakarta Timur. Ya, kita tutup dengan semangat yel-yel kita karena saya lihat sudah mulai 15 ini. Ya, oke, yel-yel kita SMK bisa. SMK hebat, wilayah 1 Jakarta Timur lebih hebat. Oke, SMK bisa. SMK
Hebat. Wilayah 1 Jakarta Timur. Lebih hebat. Untuk DKI untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Om ya. Iya, Bella, sama-sama. Wiyati, Pak Ya, Pur. baik Bapak Saya Ibu selalu dengan AMPK